Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum bertema Hikmah Nuzul Quran. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan mulia dan istimewa dalam Islam. Pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kitab suci ini dibaca setiap saat oleh umat Islam. Kitab suci ini banyak dihafal di muka bumi ini. Pada prosesnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad setidaknya melalui dua tahapan besar. Kita sebagai umat Islam semestinya mengetahui kedua tahap proses penurunan Al-Quran tersebut. Hal ini telah banyak dijelaskan oleh banyak ulama. Pemirsa channel Pink 03 yang dirahmati oleh Allah, mungkin sebagian dari kita akan bertanya satu hal, bagaimana caranya ulama mengetahui proses penurunan Al-Quran tersebut? Apakah ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menginformasikan hal tersebut? Jawabannya, proses penurunan Al-Quran tersebut telah termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadr ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Kedua ayat tadi setidaknya dapat menjelaskan proses penurunan Al-Quran pada tahap pertama. Berdasarkan kedua ayat tadi, kita mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Al-Quran juga diturunkan pada malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses penurunan ini, menurut sebagian ulama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Namun tidak ada yang tahu bagaimana bentuk Al-Quran pada proses penurunan ini. Apakah berbentuk bunyi, tulisan, atau ada bentuk lain? Pemirsa channel Pink 03 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'ana qara'nahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya secara bertahap. Adapun ayat yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Proses penurunan ini yang kalian ketahui sebagai Nuzulul Quran. Pemirsa channel Pink 03 yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui proses penurunan Al-Quran, lalu hikmah apa yang bisa kita ambil? Sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada salah satu hal yang perlu kita renungkan dan amalkan. Karena Ramadan adalah malam diturunkannya Al-Quran, maka meningkatkan intensitas interaksi dengan Al-Quran adalah hal yang perlu dilakukan. Interaksi ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Bisa dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan mentadaburi Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini, semestinya kita lebih fokus terhadap Al-Quran. Setidaknya, umat Islam perlu menghatamkan Al-Quran 1 kali selama Ramadan. Marilah kita senantiasa membaca Al-Quran, terlebih pada bulan yang sangat mulia ini. Semoga dengan kemuliaan ini kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.